Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Laili Alia Khosrina, NIM 2502020224559 dari Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, yang membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026. Presentasi ini berjudul Rapor Kondisi Ekonomi Indonesia tahun 2026. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Secara garis besar, ekonomi Indonesia di tahun 2026 tumbuh, tetapi belum merata. Pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun 2026 tercatat 5,61% secara tahunan, naik dari 4,87% di periode yang sama tahun lalu. Inflasi bulan Juni 2026 masih terkendali di angka 3,34%, sesuai dengan target dari Bank Indonesia. Namun, di sisi lain, rupiah mengalami pelemahan yang cukup mendalam, yaitu sebesar minus 8,22% sejak awal tahun. Bahkan sempat menyentuh pada angka 18.170 rupiah per US dollar. Apabila kita lihat lebih dalam, PDB memang tumbuh pada angka 5,61% secara tahunan. Namun, jika dibandingkan kuartal ke kuartal, Q1 2026 dengan Q4 2025, ekonomi Indonesia justru terkontraksi sebesar 0,77%. Artinya, ada perlambatan momentum di awal tahun 2026. Menurut saya, isu yang paling menarik perhatian yaitu tentang pelemahan rupiah. Sepanjang tahun 2026, rupiah melemah sebesar 8,22% dan sempat menembus angka 18.170 per US dollar di awal Juni. Bank Indonesia harus menaikkan BI rate sebesar 100 basis poin sejak Mei untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah. Namun, hal ini memberikan konsekuensi, yaitu pelemahan rupiah berpotensi memicu inflasi impor, karena banyaknya barang kebutuhan yang bahan bakunya masih bergantung pada impor. Selain itu, di pasar saham, IHSG sempat membaik di bulan Juli, naik sebesar 10,25% dan sudah rebound sebesar 17% dari titik terendahnya. Namun, apabila dilihat secara tahunan, indeks ini masih terkoreksi 28% dibanding akhir tahun 2025. Menurut saya, rebound ini bersifat sentimen jangka pendek dan bukan merupakan fundamental ekonomi yang kuat. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan investor masih lemah atau rapuh. Sedangkan indeks keyakinan konsumen masih berada di angka 117,8. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki optimisme pada ekonomi Indonesia. Namun, sebesar 73% pendapatan masyarakat sudah habis digunakan untuk konsumsi, yang berarti ruang untuk menabung masyarakat semakin mengecil. Selain itu, penjualan retail turut menurun sebesar 3,9% secara tahunan di bulan Mei 2026 dan diperkirakan minus 4,4% di bulan Juni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tertera dengan angka di atas belum dirasakan oleh konsumen di lapangan. Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat 32.389 pekerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja sepanjang bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2026. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 23,58% dibanding tahun lalu, hal ini merupakan angka yang besar dan tetap berdampak pada daya beli rumah tangga masyarakat. Ditambah lagi, terdapat kenaikan BBM sebesar Rp5.500 sampai Rp6.000 dibanding akhir tahun 2025. Kenaikan ini mendorong biaya transportasi dan distribusi yang membuat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa PHK dan kenaikan BBM menjadi tekanan yang besar yang dirasakan masyarakat secara langsung. Berdasarkan data dan artikel yang sudah kita baca bersama, menurut saya, ekonomi Indonesia belum dapat dikatakan berjalan searah dan beriringan. Karena terdapat capaian positif yaitu PDB tumbuh sebesar 5,61% dan inflasi yang masih terkendali di angka 3,34%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup baik bertahan di tengah tekanan global. Namun di sisi lain, terdapat tekanan pada masyarakat yaitu berupa daya beli dan retail yang tertekan, rupiah yang melemah, serta PHK yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini perlu dievaluasi dengan lebih lanjut. Untuk menutup presentasi saya pada hari ini, berikut adalah rekomendasi dan saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, yaitu menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga pangan, serta subsidi BBM. Yang kedua, yaitu dengan mendorong investasi pemerintah yang berkualitas, menambah perlindungan tenaga kerja, menurunkan tingkat PHK, dan melakukan diversifikasi ekspor. Yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan dan komunikasi publik dari pemerintah yang lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rapor kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026 berdasarkan analisis artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.